Baik, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Melvisol, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Cendrawasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin pendingin, di mana penjelasan ini akan menunjang untuk nilai UAS saya. Kita masuk dalam materinya, mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan mesin yang berfungsi untuk memindahkan panas dari lingkungan bersuhu rendah ke lingkungan bersuhu tinggi. Mesin pendingin dapat dibayangkan sebagai mesin kalor yang beroperasi secara terbalik, yang 2002. Kalor yang diserap dari reservoir suhu rendah Q input dan kerja yang dibutuhkan adalah W. W itu sama dengan work. Memiliki hubungan matematis, rasio antara output atau W disebut sebagai koefisien kinerja K. Semakin besar rasio ini, semakin baik pula pendinginannya. Mesin melakukan kerja atau work untuk mengambil kalor dari tempat bersuhu rendah QL dan membuang kalor tersebut ke tempat bersuhu tinggi QH. Berdasarkan kekebalan energi bisa disimpulkan bahwa QL plus W sama dengan QH. Dalam mesin pendingin digunakan istilah koefisien kinerja atau KK, di mana koefisien kerja mesin pendingin merupakan perbandingan antara kalor yang dipindahkan dari tempat bersuhu rendah atau QL dengan kerja W yang dilakukan untuk memindahkan kalor tersebut. Secara sistematis bisa ditulis seperti ini. KK sama dengan QT per W itu adalah persamaan 1. Karena QL tambah W sama dengan QH, W sama dengan QN kurang QL itu persamaan 2. Maka persamaan 1 bisa dioprek menjadi seperti ini. KK sama dengan QT per W, KK sama dengan QL per QH kurang QL sama dengan QL per QL sama dengan 1, dimana KK sama dengan QL per QH minus 1, koefisien kinerja mesin. Jika ingin menyatakan koefisien kinerja mesin pendingin dalam persentase, kalikan saja persamaan ini dengan 100%. Koefisien kinerja mesin pendingin ideal itu sama saja dengan koefisien kinerja mesin Carnot, di mana KK sama dengan TL per TH kurang TL sama dengan TL per TL sama dengan 1. KK sama dengan TL per TH minus 1 itu adalah koefisien kinerja mesin pendingin ideal. Mesin pendingin membutuhkan usaha. Mengapa suatu mesin pendingin membutuhkan usaha? Iya, ini karena proses pada mesin pendingin adalah tidak spontan. Usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin pendingin dapat dihitung menggunakan persamaan W sama dengan Q1 minus Q2. Mesin pendingin juga tidak ideal atau tidak dapat mengubah semua usaha untuk membuang panas. Ada sebagian usaha yang dilakukan terbuang menjadi panas lagi, menjadi bunyi, dan atau menjadi getaran. Jika mesin pendingin itu ideal, maka persamaan yang berlaku adalah Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Persamaan ideal, ketidakidealan mesin pendingin dapat dilihat dari koefisien performansi. Pada dasarnya ini adalah efisiensi versi mesin pendingin. Koefisien performansi ditunjukkan dengan CP sama dengan Q2 per W. Karena W sama dengan Q1 kurang Q2, maka CP sama dengan Q2 per Q1 kurang Q2. Atau karena Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, maka CP sama dengan T2 per T1 kurang T2.
Komponen dan prinsip kerja mesin pendingin pada kulkas. Yang pertama adalah bahan pendingin atau refrigerant. Refrigerant adalah salah satu zat pendingin yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair. Yang kedua adalah kompresor. Kompresor merupakan unit tenaga yang berfungsi untuk memompa bahan dingin ke seluruh bagian mesin dan menghisap gas yang bertekanan rendah. Yang ketiga adalah kondensor. Kondensor sendiri berfungsi adalah sebagai alat penukaran kalor, menurunkan temperatur refrigerant dari bentuk gas refrigerant bertekanan tinggi menjadi cairan. Yang keempat adalah filter atau receiver dryer. Receiver dryer merupakan tabung yang bersihkan fiber dan desiccant atau bahan pengering yang digunakan untuk menyaring benda-benda asing dan uap air dari sirkulasi refrigerant untuk disimpan. Fungsi filter sendiri antara lain adalah untuk menyimpan refrigerant, menyaring benda-benda asing dan uap air dengan desiccant, dan filter agar tidak bersirkulasi pada sistem mesin pendingin, dan memisahkan gelembung gas dengan cairan refrigerant sebelum dimasukkan ke dalam katup expans. Yang kelima adalah pipa kapiler, berfungsi untuk menurunkan tekanan cairan bahan pendinginan sebelum masuk ke evaporator. Yang keenam adalah evaporator. Evaporator harus menyerap panas dalam melakukan fungsinya, yaitu merubah kembali zat pendingin cair dari receiver dryer dan kondensor menjadi gas. Akumulator. Selain sebagai penampung sementara refrigerant cair bertemperatur rendah dan campuran minyak pelumas evaporator, akumulator juga berfungsi mengatur sirkulasi aliran bahan refrigerant agar bisa keluar masuk melalui saluran yang terdapat di bagian atas akumulator menuju ke seluruh saluran isap kompresor. Yang kedelapan adalah termostat. Termostat berfungsi untuk mencegah terjadinya pembekuan atau frosting yang terjadi pada fin evaporator akibat menurunnya aliran udara serta kapasitas pendinginan. Jika suhu penggabutan refrigerant menurun di bawah 0 derajat, termostat ini juga dipasangkan agar temperatur ruang dalam keadaan dapat disetel sesuai dengan suhu yang diinginkan. Yang kesembilan adalah katup ekspansi, dipasang pada saluran masuk evaporator untuk menjaga agar penyerapan panas dan perubahan bentuk zat pendingin dari cair menjadi gas akan berlangsung dengan sempurna sebelum keluar evaporator. Yang ke-10 adalah fan motor. Disebut juga kipas angin yang berguna menghembuskan angin. Dua jenis fan yang ada mesin pendingin kulkas adalah fan motor evaporator dan fan motor kondensor. Yang ke-11 adalah defrost heater. Selain dapat mencegah terjadinya penimbunan bunga es pada bagian rak es dan rak penyimpanan,